permasalahan itu mungkin nggak selesai kalau tidak dibicarakan. Ketika kamu mendengarkan suara hati kamu melalui doa. Dan jangan pernah tutup mata dengan tanda-tanda. Karena kekerasan dalam rumah tangga itu adalah bentuk kriminalitas. Iya. Istilah cinta buta itu salah, tetapi kita sendiri yang membuta-butakan ya Kak. Untuk menghindari toksik ini adalah berani untuk berkata tidak. Kalau ada teman kamu yang menggosipi kamu, jangan ikut bergosip. Halo teman-teman, makasih masih stay di sini. Kita masih di episode yang keempat tentang toxic relationship. Tapi sekarang kita masuk ke segmen yang kedua, yaitu segmen ngojol, ngobrol bareng jemaat online. Oke, Kak, jadi di segmen ini kita akan menjawab pertanyaan dari teman-teman online, jemaat online HKBP jemaat HKBP online yang sudah mengirimkan pertanyaannya di berbagai sosial media kantor pusat HKBP. Ada di Instagram, Facebook, TikTok, dan juga di Twitter. Tapi kayaknya hari ini khusus jawaban untuk netizen dari Instagram dan juga dari Facebook, Kak. Karena yang di TikTok dan Twitter mungkin kemarin agak cepet tidurnya ya Kak, jadi gak ngisi Q&A. Kita langsung lihat ke layar sebelah kiri kakak aja. Kita masuk ke pertanyaan pertama Kak. Dari @Grecia911. Oh ini kayak nomor polisi nih ya. Saya dan pasangan seringkali menghadapi permasalahan. Tetapi saya bingung. Apakah masalah ini adalah cara Tuhan untuk mendewasakan hubungan kami? Atau justru masalah ini adalah warning dari Tuhan agar kami berpisah? Terima kasih. Ini agak berat nih Kak. Gimana nih Kak? Ini udah pertanyaan terlalu dalam sih. Openingnya udah agak berat ya. Yang pertama saya nggak tahu jenis permasalahannya apa. Yang kedua saya nggak tahu intensitas permasalahannya apa. Apakah memang permasalahan itu datang dari kedua belah pihak atau dominan cuma dari satu pihak gitu kan. Seperti yang saya bilang tadi bahwa permasalahan itu mungkin nggak selesai kalau tidak dibicarakan. Dan yang kedua yang paling penting untuk mengetahui apakah Tuhan merestui hubungan itu sebagai proses pendewasaan adalah ketika kamu mendengarkan suara hati kamu melalui doa. Jadi doa berperan penting untuk kamu tahu apa yang harus kamu lakukan gitu untuk menghadapi permasalahan yang sedang kamu hadapi bersama dengan pasangan kamu. Dan jangan pernah tutup mata dengan tanda-tanda gitu. Jadi tetap pahami tanda-tanda itu sebagai sebuah proses pendewasaan. Tetapi ingat lagi, jangan sampai permasalahan itu keluar dari atau melewati batasmu. Gitu. Mungkin ini berkaitan juga ya Kak sama yang tadi celoteh yang aku bilang di segmen 1 tentang bagaimana misalkan seorang laki-laki pergi naik motor tapi step yang di belakangnya terbuka gitu. Kalau permasalahannya hanya sepele itu ya Kak, mungkin perlu dipikirkan kembali sebenarnya itu permasalahan yang wajar atau enggak. Iya betul. Dan mungkin kalau misalkan terjadi berkali-kali itu tadinya A menjadi aksen tapi dan tidak ada solusi, mungkin perlu dipikirkan kembali ya Kak. Iya perlu dipikirkan kembali dan perlu menelaah permasalahan itu sendiri. Jadi permasalahan itu perlu ditelaah gitu kan. Ini benar-benar karena keegoisan masing-masing atau tidak gitu. Jadi kamu harus bisa memahami juga titik masalah kamu dengan pasangan kamu di mana gitu. Dan jangan lupa untuk berdoa juga untuk menyampaikan kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan jawaban atas doamu. Dan kadang-kadang ya Kak, saya pikir kalau misalkan kita ngomongin soal permasalahan ini kan, kita suka lupa nih kalau misalkan sering terjadi permasalahan tapi kalau tidak ada usaha untuk menyelesaikan permasalahan itu, ya sebenarnya wajar aja akan terjadi berulang kali ya Kak. Makanya seperti yang saya bilang tadi, tidak ada masalah yang tidak selesai jika dibicarakan berdua dengan pasangan. Mungkin kalau untuk kasusnya Grecia 911 ini 911 ya, mungkin pertama Grecia harus telah dulu ya Kak tadi jenis permasalahannya ini bersumber dari mana dan intensitasnya sesering apa gitu. Kalau misalkan memang keadaannya sedang mumet gitu, mungkin pasangan sedang bekerja atau sedang kuliah gitu ya Kak, mungkin kadang-kadang wajar ada permasalahan seperti itu. Tapi kalau misalkan tidak ada angin, tidak ada badai tapi bermasalah terus dan sebenarnya sudah pernah diomongin ya Kak, ini sebenarnya balik lagi ke Grecia sendiri ya Kak ya. Apakah permasalahan itu memang permasalahan yang berulang-ulang konsisten terjadi gitu masalahnya itu gitu. Udah dibicarain nih sekarang, udah ketemu nih jalan keluarnya. Konsisten lagi terjadi ya menurut bisa saya jadi, bisa jadi kamu berada dalam toxic relationship.
Ya, dan bisa jadi itu warning, Warning, jangan lagi iya. dilanjutkan Grace. Iya. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Kak, dari netizen Facebook, dari Mary Sitompul. Pasangan saya tak jarang main tangan ke saya. Kata teman-teman itu termasuk hubungan yang tidak sehat. Padahal latar belakang keluarga pasangan saya memang keluarga angkatan. Dan saya memaklumi. Saya merasakan bahwa pasangan saya begitu mengasihi saya. Mohon sarannya Amang atau Inang. Ini agak bertentangan ya Kak. Di awal dia bilang pasangan Tak jarang tak jarang main tangan. Tetapi di bawah justru mengasihi. merasakan bahwa pasangan begitu mengasihi. Ini bagaimana Kak? Inilah alasan romantisasi tadi. Oke. Jadi melakukan sesuatu karena ya aku karena sayang samamu gitu. Atau melakukan sesuatu karena latar belakang tadi, ya kan? Karena ya aku dididik seperti ini, mau nggak mau kau harus ngikut aku gitu kan. Nah, menurut saya jika sekarang Inang Mary Sitompul sedang, karena aku nggak tahu nih hubungannya apa. Apakah masih pacaran atau sudah menikah? Sudah berumah tangga, ya kan? Kalau dia masih pacaran, ya, dan berulang kali main tangan, kekerasan, tinggalkan. Itu karena enggak, kalau baru pacaran aja iya, udah begitu ya. pacaran aja udah gitu kan. Dan itu enggak mendidik sama sekali. Itu enggak membawa aura positif gitu sama kita. Jangan percaya sama orang yang bilang dia mencintaimu maka dia harus melakukan kekerasan. Tidak, kekerasan tetap kekerasan. Itu manipulatif. Itu manipulatif. Itu bakalan membuat kamu merasa bersalah gitu. Atau mungkin ada kesalahan kecil yang kamu buat sampai dia main tangan lalu dia bilang aku kan mau ngajarin kamu untuk yang benar gitu. No, cara ngajarin gak kayak gitu. Sedangkan kita ke orang tua berbekas ketika orang tua misalnya memukul kita gitu kan. Ini orang lain loh yang dia gak melakukan hal yang banyak sama kamu gitu. Nah kalau misalnya sudah berumah tangga, misalnya nih ada orang yang datang ke saya dan kasih tahu ke saya bahwa dia lagi berada dalam hubungan yang suaminya sering main tangan ke dia, saya akan dengan tegas mengatakan laporkan ke polisi. Karena kekerasan dalam rumah tangga itu adalah bentuk kriminalitas. Dan bahkan itu gak sesuai dengan definisi pernikahan dalam Kristen ya. Kasih kan, kasih yang menjadi dasar. Apakah kasih itu melakukan kekerasan? Tentu tidak. Kasih itu kan murah hati, berbelas kasihan, saling memahami, perhatian gitu, bukan kekerasan gitu. Kebetulan sekali nih Kak, tadi malam saya memang baru sekali mendengarkan sebuah khotbah yang membicarakan tentang ini. Ini kalau teman-teman mencoba menelaah pertanyaan dari Kak Mary Sitompul ini, sebenarnya ini tindakan manipulatif pertama. Kedua, kalau ada yang berkata ya inilah cinta itu buta gitu kan. Tapi sebenarnya cinta tuh gak buta teman-teman. Kadang-kadang sudah disampaikan oleh pendeta Kris tadi bahwasanya kasih itu tidak begitu. Jadi kalau misalkan ada yang bersembunyi di balik kata kasih, itu salah teman-teman. Kita sangat tahu bahwa itu salah. Maka jangan dibuta-butakan. Iya. Istilah cinta buta itu salah, tetapi kita sendiri yang membuta-butakan ya Kak. Ada satu ayat Alkitab dari 1 Korintus 13 ayat 4-5 yang menjelaskan tentang kasih itu ya. Supaya kita gak memahami bahwa kasih itu adalah kekerasan, bukan. Jadi dia di dalam 1 Korintus 13 ayat 4-5, kasih itu sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan sendiri, tidak pemarah, dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Jadi sudah sangat jelas bahwa bahkan ini tidak disampaikan kekerasan loh. Ini masih kekerasan mental ya. Jadi jangan terbuai lah gitu. Banyak sekali memang kita terbuai dengan di balik kata aku mengasihi kamu, aku mencintai kamu, tetapi dia melakukan kekerasan sama kamu. Jadi untuk Inang Mary Sitompul, kalau sekarang berada di hubungan pacaran yang pacarnya main tangan, kekerasan, tinggalkan. Kalau sudah berumah tangga, kumpulkan bukti sebanyak mungkin ya, bukti fisik gitu ya, kronologis, dan laporkan ke pihak yang berwenang. Yang berwenang. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga Kak, dari netizen Instagram @ruth
Ruth BR Sormin. Bagaimana cara mengontrol emosi? Ya, cara mengontrol emosi. Oh, ini mungkin untuk menghindari toxic relationship. Yang paling utama adalah damaikan hatimu. Bagaimana cara mendamaikan hati? Tentu adalah mempunyai waktu untuk berbicara dengan Tuhan. Gitu. Jadi punya waktu untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Karena nggak bisa dipungkiri ketika kita punya waktu untuk Tuhan gitu, kita berbicara dengan Tuhan di dalam kesendirian, kita bisa memahami diri kita sendiri. Kita bisa kenal sama diri kita sendiri. Dan kita jauh lebih dekat dengan Tuhan. Dan mintalah Tuhan untuk membantu kamu mengontrol emosi kamu. Gitu. Karena di dalam Galatia 5, tentang buah-buah roh, itu juga ada salah satunya tentang penguasaan diri. Jadi salah satu dari buah roh itu adalah tentang penguasaan diri, mengontrol emosi. Caranya adalah dengan kamu kalau ada waktu. Jadi dulu saya masih ingat almanak itu kan berfungsi untuk mengingatkan orang mendengarkan firman Tuhan setiap harinya dan juga berdoa kepada Tuhan. Jadi beruntung banget kita sekarang lagi di media sosial yang lagi menancap tinggi gitu kan. Nah, HKBP kan selalu nih ngirim-ngirim ayat harian gitu kan. Ambil waktu 5 menit aja baru bangun tidur, jangan langsung buka medsos gitu kan. Ambil waktu 5 menit untuk membaca ayat harian gitu kan, membaca ayat harian dan berdoa untuk harimu supaya hatimu teduh gitu. Jadi hatimu teduh, pikiranmu teduh dan kamu bisa berpikir positif. Jadi nggak emosi yang paling utama ada di dalam hatimu. Starting pointnya penting ya, Iya. Kalau udah dimulai dengan firman Tuhan, kemungkinan besar sepanjang hari itu kita akan lebih bisa mengontrol emosi. Dan kalau setiap hari begitu, artinya kita tidak akan. Mungkin ini perlu diklarifikasi ya, mungkin emosinya itu adalah kemarahan ya, karena emosi kan ada banyak bentuknya gitu. Tapi untuk mengontrol kemarahan itu perlu dengan starting point yang tepat, yaitu dengan berdoa dan membaca firman. Supaya emosi yang positif yang keluar. Gitu. Penguasaan diri. Oke. Kita lanjut Kak dari Ririn STGG, Sitanggang. Ririn Sitanggang. Cara menghindari atau mencegah toxic relationship itu gimana, Min? Kepada kakak nih, bukan kepada admin ya. Adminnya nggak di sini. Silakan Kak. Gimana cara menghindari atau mencegah toxic relationship? Relationship itu kan hubungan antara satu dengan yang lain. Gimana caranya supaya kita menghindari atau mencegah? Yang paling pertama kamu tahu bahwa kamu bukan orang yang toksik, harus paham dulu, jangan-jangan kamu yang toksik gitu. Jadi kesadaran diri. Iya, kesadaran diri. Jangan kamu yang toksik deh gitu. Jangan sampai kamu yang toksik gitu. Terus yang kedua seperti yang aku bilang tadi, yaitu membangun batas ya. Membangun batas untuk melindungi diri kamu. Jadi ada perlindungan supaya kamu tidak hidup dalam terus-terusan yang toksik. Terus yang ketiga adalah berani untuk berkata tidak ya. Untuk menghindari toksik ini adalah berani untuk berkata tidak. Berani untuk mengatakan bahwa kamu tidak setuju atas sesuatu. Bahwa kamu tidak setuju jika seseorang melakukan sesuatu terhadap kamu. Dan yang paling penting adalah kamu memahami bahwa kasih atau hubungan yang baik itu harus berlandaskan kasih Kristus. Itu yang paling utama, yaitu memerdekakan, memberikan kebebasan, tidak menjadikan kamu seorang budak gitu. Oh, ini mungkin lebih jelasnya di segmen 1 yang sudah kakak jelasin ya. Untuk Ririn Sitanggang nonton dulu di segmen 1 untuk yang lebih jelasnya ya. Tapi semoga yang tadi sudah menjawab. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari @grafin.rean. _lagi. Pakai bahasa Batak nih Kak. Aduh, mohon maaf ya Kak kalau agak berantakan. Buado molo adong dongata naholan malas dohot dang denggan mandok hata marhata nasoture. Buado molo adong dongata namanggosipi hita tuna asing amang. Inang berarti ya. Tuna asing inang. Jadi hualis sih berbahasa Batak dong. Bahasa Indonesia aja Kak. Untuk yang tadi ya terjemahannya ada di bawah. Ya, yang pertama gimana sih apa ini? Kalau ada teman kita yang ngomongnya nggak benar, malas dan ngomongnya nggak benar. Marhata nasoture. Ya kalau misalnya ada teman kita yang ngomongnya nggak benar, kamu jangan jadi orang yang ngomongnya nggak benar juga, gitu kan. Jadi ya
kalau ada dalam pertemanan kamu yang gak suka sama teman kamu yang kayak gitu, ya sampein aja, ajak aja ngobrol, "Aku gak suka loh kamu ngomong kayak gitu." Berani untuk menyampaikan pendapat, "Aku gak suka loh kamu ngomong kayak gitu." Bahkan sama pacar kamu sendiri, "Aku gak suka loh kamu marahin aku di depan orang." Misalnya begitu. "Aku gak suka loh kamu, eee nuduh-nuduh aku," gitu ya, "kamu berkata yang tidak benar dengan aku," gitu kan. Ya sampein aja, ajak dia ngobrol, "Aku gak suka kamu begitu," gitu. Ini Terus yang kedua juga ada iya. pertanyaannya Kak, tentang Bodo mulo adong dongata na menggosipi hita. Kalau ada teman kamu yang menggosipi kamu, jangan ikut bergosip. Karena karena hanya orang-orang pencemooh ya, pencemooh iya, yang, berkumpul bersama orang-orang pencemooh. Jadi tinggalkan itu, tidak usah lanjutkan menggosipi dia, gitu kan. Ada nih orang yang menggosipi kita, terus kita ikut-ikutan lagi menggosipi dia gitu. Tadi ya nggak usah, itu ngabisin waktu dan energi. karena memang menggosip ini di mana-mana ada Kak. Ada. Kalau kita ngomongin gospel ya Kak, gospel itu ada juga Kak. Ya, Kakak tahu singkatannya apa itu? gosip pelayanan. Itu Ini ada juga Kak. ngomongin Jadi gosip itu sebenarnya di mana-mana. Nah untuk ya, Grafin ini tadi yang harus dihindari adalah pertama-tama jangan melakukan itu juga ya iya, Kak, kalau ada teman iya, yang kayak begitu. Memang ya kita berteman dengan tukang parfum akan terkena akan wanginya ya, ya Kak, berteman dengan tukang sampah kita bantuin ambilin sampahnya. iya. Enggak beda. Jadi baunya ada ya? Iya, Iya. baunya akan kena juga gitu ya. Harus circle juga harus dipilih-pilih Iya gitu ya. betul, circle harus dipilih. Oke. Oke Kak, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Jonathan Alfrendi. Apa saja yang tidak boleh dikompromikan dalam menjalin relasi pacaran? Silakan Kak. Yang dikompromikan artinya yang tidak Dimaklumkan gitu ya. dimaklumkan gitu dalam menjalin relasi pacaran. Tentu sebagai orang Kristen kita, harus ini ya, harus paham bahwa hubungan relasi pacaran itu harus berdasarkan, eee, pengajaran Kristen, yaitu kasih gitu ya. Jadi, nah sekarang itu lagi banyak isu yang mengatakan begini, sebuah relasi pacaran itu harus mempertanyakan konsen dari pasangannya, yaitu, eee, apa ya, pengakuan dia mau untuk melakukan misalnya gitu. Jadi misalnya kalian pacaran tapi pacarmu merasa, dia tertindas karena sebenarnya dia tidak ingin melakukan itu, maka buat saya itu juga adalah sebuah yang tidak bisa dimaklumi gitu. Jadi harus ada keinginan dari kedua belah pihak kalau misalnya ingin melakukan sesuatu. Tapi bukan berarti melakukan hubungan seksual ya. Karena melakukan hubungan seksual juga adalah, tidak berdasarkan, Firman Tuhan. firman Tuhan, ajaran Kristen gitu. Seperti kekerasan nggak mungkin dong kamu memaklumi kekerasan terjadi sama kamu. Itu tidak sesuai dengan konsennya kamu gitu. Oke Kak. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Kak dari @dugi17. Bagaimana kemunafikan yang sesungguhnya? Karena biasanya sering terdapat dalam toxic relationship. @dugi. Ini kayaknya kemunafikan gak ada yang bohong-bohongnya Kak. Kemunafikan ya kemunafikan, nggak ada kemunafikan yang sesungguhnya. Jadi kurang jelas sih sebenarnya. Oke. Mau dijawab Ya, Kak atau kita lanjut? kemunafikan yang Oh, sesungguhnya ya orang munafik ya. Kayak di 2 Korintus 6 ayat 6, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik. Jadi tentu, kemunafikan itu bukan ajaran dari, orang-orang Kristen yang bermuka dua, yang apa namanya, kalau di Matius 23 ayat 28 dia katakan, "Di sebelah luar kamu tampaknya seperti orang benar," gitu. Tetapi sebenarnya di sebelah yang lain kamu penuh kemunafikan gitu. Jadi, dua wajah yang berbeda gitu kan. Ya tentu, biasanya memang orang-orang yang seperti itu yang terdapat dalam toxic relationship juga. mungkin @dugi nanti boleh ditanya kembali ya pertanyaannya karena ini kayak agak bingung pertanyaannya menjurus kemana ya Kak ya. Iya, Tapi ya tentu dalam kemunafikan ini tidak boleh ada dalam iya, satu hubungan satu ya Kak. hubungan. Karena memang ketika kita menjalin hubungan mau itu pertemanan, mau itu, berpacaran, Pacaran, kita harus pure gitu ya iya, Kak. Ini adalah kita bawa itu dalam hubungan kita, betul. tidak boleh bermuka dua. Oke kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Kak dari Jeremia. Bagaimana langkah untuk membenahi hubungan toksik dengan keluarga? Oh Jeremia ini juga tadi sebenarnya sudah dibahas di dalam Iya, segmen yang pertama. Atau Kakak mau jawab secara singkat atau kita eee, lanjut saja Kak? boleh membenahi hubungan toksik dalam, keluarga ya di segmen yang pertama memang sudah dijelaskan, tapi yang paling penting adalah, komunikasi itu penting dan yang kedua
komunikasi kepada orang tua itu penting, komunikasi kepada Tuhan juga penting. Jadi sampaikan juga kepada Tuhan tentang, setiap yang kamu hadapi dalam, hubunganmu dengan orang tua, sehingga kamu bisa menjadi, orang yang bijak untuk menyampaikan dengan orang tuamu gitu. Jadi ketika kamu sudah berdamai dengan dirimu dan menyampaikan kepada Tuhan, maka, yang keluar dari mulutmu bukan lagi yang menyakiti hati orang tuamu ketika kamu menyampaikan, hubungan yang tidak baik itu. Oke. Berdoa juga ya Kak supaya Iya orang tua diberikan kelembutan hati untuk iya. mendengarkan. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oh udah terakhir Kak. Masih Oke. ada? Oh tidak ada. Udah itu berarti menjadi Iya. pertanyaan penutup Kak. Oke teman-teman itu adalah penutup dalam segmen yang kedua, segmen ngobrol bareng jemaat online. Kami berharap nanti teman-teman masih akan mengirimkan pertanyaannya dalam sosial media kita. Boleh ketika ada question box atau boleh juga dikirimkan melalui DM atau komentar kita di kantor pusat HKBP dan HKBP Pusat di Facebook, Instagram, Twitter, dan juga TikTok. Kak, kami mengucapkan terima kasih banyak sudah mau bergabung dengan kami dalam podcast ini di tengah-tengah kesibukan Kakak. Semoga apa yang udah Kakak sampaikan kepada kami nih boleh berguna dan kami boleh terbebas dari hubungan toxic relationship. Makasih Oke. banyak Kak, Tuhan berkati. Sama-sama. Tuhan berkati teman-teman. Dadah.